Kalau sholat dihubungkan, sholatnya tertib, sholat tahajud dadi sugih, sholat duha dadi kaya raya, akeh wong sholat sugih. Maaf balik, akeh wong gak sholat sugih. Memang sholat itu identik dengan zikir. Tapi zikir itu adalah ingatan rasa hati atas kehadiran Dia, al-ghaibnya diri Tuhan. Itu disebut zikir. Zikir itu ingatan keberadaan Dia. Sehingga pada saat seseorang itu berangkat untuk membeli sesuatu, membeli kopi, maka dia ingat kopi, maka dia berangkat. Maka perjalanan menuju warung disebut wirid. Nyebut meminta pesan kepada si pemilik warung disebut wirid. Wirid dan zikir sangat berbeda. Zikir itu ingatan hati nurani keberadaan Dia. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan sungguh Allah Maha mengetahui apa yang berada di dalam dada. Sungguh Allah ya'lamu. Ya-nya itu isim mudhari', fi'il mudhari', ya'lamu. Terus menerus untuk dapat mengenal Allah ada ilmunya. Maka nisbahnya untuk dapat zikir dan sholat itu juga berada di dalam zikir. Karena sholat tidak ada ingatan hati kepada Dia, tidak sempurna. Makna musolin itu orang yang sedang menjalankan sholat, diancam fawailun karena tidak sempurna. Tidak sempurnanya itu karena tidak ada keberadaan, tidak ada kehadiran Dia di dalam hati. Itu maka disebut sebagai orang yang menjalankan sholat tapi tidak sempurna, tidak ada kehadiran Dia, keberadaan Tuhan. Tapi untuk mengetahui keberadaan Tuhan itu adalah ya'lamu, memiliki ilmu. Alimul ghaibi wasyahadati. Matasnaun, makna tasnaun itu terlatih dan mahir, sehingga ini butuh dilatih, butuh dididik, butuh memaksa diri untuk berada selalu di dalam sholat. Baik dalam pengertian sholat yang ritual yang kita lakukan. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar juga kita membutuhkan latihan. Di semua aktivitas juga merupakan bagian dari sholat. Sholat yang akimi sholat itu semua aktivitas yang kita lakukan. Ada sholat daim, ada sholatul wusta. Sholatul wusta itu sholat yang apa? Sebenarnya sholat ritual itu ada sholatul wusta. Sholat berwasitoh. Sholat di dalam pedoman ada yang menuntun dan yang menunjukkan bagaimana cara sholat secara syar'i, membentuk pelatihan sebagai diklat pembentuk kepribadian. Jadi sholat itu sebenarnya adalah diklat cara cepat pembentuk kepribadian. Santriwan, santriwati, ustadzah dan sivitas semuanya yang berbahagia. Jadi sholat jangan diabaikan. Sholat jangan ditunda. Sholat itu dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Jangan karena kamu sholat berangkat karena iming-iming. Karena surga, karena neraka, karena bidodari. Karena makna itu adalah sekarang menjadi makna yang tidak jelas. Di Quran makna widodari itu adalah turofun, turofun hurin, maknanya bukan masalah syahwat, bukan masalah perempuan. Akan tetapi maknanya adalah ketundukan dan kepatuhan sampai pada tingkat kualitas nyaman.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sehingga keberadaan dia hadir di semua aktivitas itu kita telah sangat tentram. Kemudian jannah pun maknanya intinya itu adalah titik temu dua zat menjadi satu sehingga menyatakan kenikmatan dan indahnya penyatuan itu. Itulah disebut sebagai jannah, antara fitrah hakikat manusia untuk menyatu dengan fitrah dari Tuhan. Karena inti fitrah itu adalah makna fitrah manusia adalah dari fitrah Allah piyambak, fatoronas alaiha. Kemudian maka sholat jangan abaikan, bersegera. Maka itu ada kesungguhan kita menunjukkan sebagai fakir duwe ilmune apa orang duwe ilmune. Sholat itu adalah pembentuk kepribadian utuh. Sholat itu akan membentuk pikiran kamu, akan membentuk perilaku kamu, akan membentuk kemampuan mendengar kamu, sehingga sholat bukan masalah iming-iming ganjaran, tapi kesadaran Allahu Akbar, kuping mripat. Iki adalah kuping duduk sumping, Allahu Akbar, ki mripat. Iki duduk apa? Mripat ki apa? Iki duduk sentolop gitu ya. Ki duduk sentolop. Mripat ki untuk basirah, untuk mencermati sebagai satu bentuk bahwa ada mata hati. Maka Allahu Akbar ini utek atau batuk. Sehingga pada saat kita berada di dalam mereka yang butuh atau fakir, saat kamu mengabaikan sholat, kalau sholat dihubungkan, sholatnya tertib, sholat tahajud jadi sugih, sholat duha jadi kaya raya, akeh wong sholat sugih. Maaf balik, akeh wong gak sholat sugih. Bill Gates, George Soros, warpe nututi kono, modern ora bakal iso gitu ya. Sehebat-hebatnya siapapun bahwa sesungguhnya sholat itu pembentuk karakter. Jadi sholat itu adalah untuk menyatakan kembali kepada Tuhan. Adanya kehadiran dia. Innani anna Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Sholat itu identik dengan zikir. Tapi di dalam ayat Toha 14 tersebut dengan gamblang untuk dapat menyatakan sholat ada kehadiran dia, itu adalah mutlak kenali ingsun yang di dalam diri kamu. Kenali aku, akunya Tuhan yang punya nama Allah. Kenali al-ghaibnya diri Tuhan yang punya nama Allah. Sehingga kamu mengenal fitrah manusiamu. Yang fitrah manusia itu dari fitrah Allah sendiri. Itulah sebutannya. Sehingga karena man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal fitrah jati diri yang berada di dalam dadanya, di dalam hati nuraninya, maka akan mengenali Tuhannya. Enggak usah memperdebatkan palsu atau tidak, karena ayatnya juga banyak. Gitu. Di surat Rum 7:8 itu prosesnya. Sampai pada tersebut awal yang tafakaru fi anfus, mikiro ojo buntet, mikiro ojo tertutup, mikiro ojo jumut, mikiro ojo kaku, mikiro ojo rumongso bener harus tagena, mikiro ojo rumongso wong kang suci, mikiro ojo rumongso karena umure rumongso luwih tuwek, mikiro
Aja nganti kowe iki rumangsa mbahmu hebat sehingga menutup keberadaan diri kamu yang di dalam jiwa. Awalam yatafakkaru fi anfus. Sungguh Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dan manusia. Wa man fihina dan manusia yang berada di dalamnya. Kecuali ada hakikatnya yang berupa fitrah manusia yang asal fitrah dari Allah piyambak. Sungguh bahwa semua yang tampak mata akan ada ajali musamma, ada batas masa pakainya, habis masa pakai di dunia. Kan gitu. Maka ayatnya ditutup waliqa'i rabbihim. Kebanyakan manusia berkaitan dengan pertemuan dengan Tuhannya, berarti nisbahnya pasti tentang hakikat, tentang al-haq yang berada di dalam diri untuk dapat menyatu kembali kepada Tuhannya. Ya hak itu, foto hakikat itu mengenali diri, tidak diintuisikan, tidak diprasangkai yang reno-reno. Maka harus mencari guru jujur, enggak roh muni gak roh, orang ngerti muni orang ngerti, itu jauh lebih aman. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Sampai ayatnya an rausta'ghna, jangan menjadi orang yang merasa cukup mengenai tentang tauhid. Kembali wala zikrullahi akbar, zikir sungguh dengan nyata, wala zikro sungguh, bukan lamnya, bukan alam di depannya alif ya. Kalau wala itu kan tidak, tapi kalau wala itu kan takkid, maukid, artinya bahwa penguat, mengokohkan dan harus dinyatakan. Wala zikroh, kehadiran dia yang punya nama Allah di dalam hati itu adalah sesuatu yang besar, yang akan berpengaruh terhadap kehidupan kamu, berpengaruh terhadap kehidupan berpikir kamu saat karena sadar sebagai hamba. Maka tapi perlu diingat, itu memerlukan latihan, pembiasaan, pemaksaan diri. Karena manusia itu cenderung melakukan sesuatu atas apa yang diingini, yang disenangi semata. Maka ayatnya konsekuen, matasnaun, untuk berada di dalam apa-apa yang di dalam dada itu adalah adanya diri Tuhan. Wallahu ya'lamu, sungguh Allah itu maha ilmu. Maka untuk mengenalnya juga harus dengan ilmu. Matasnaun. Tapi itu segala sesuatunya harus ada proses dan ada latihan, pemaksaan, dan pengendalian. Nanti kita akan pada saat bab strategi keberuntungan. Maka sekali lagi, inani aku iki, inani anak Allah. Aku iki, aku Allah. Nek gak duwe ilmune bingung iki. Judeg mestine kudune. Aku ki, aku Allah. Endi lo aku iki? Di endi manggone kan? Inani anak Allah, aku iki, aku Allah. Ingsun ini adalah ingsun Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang diorientasikan, tidak ada yang digenggam, tidak ada yang dipedomi, tidak ada yang dijadikan tempat bergantung, tidak ada yang dijadikan tempat pertolongan. Ila kecuali aku. Maka kenali aku yang berada di dalam diri kamu. Bingung kan gitu. Nek duwe ilmune ngajine judeg nih kan begitu. Nek zaman iki. Tapi jane nek gelem apa jenenge jujur, walau bahr, walau laut, bahkan walau laut salju,
maka harus kamu tempuh, bahkan saat kamu lumpuh harus merangkang sekalipun, kan begitu Nabi Muhammad atau konkretnya Imam Ja'far Shadiq. Itu ngendikan, carilah yang dapat menunjukkan akunya Tuhan yang berada di dalam diri kamu. Maka fa'budni, maka kamu akan menggamba kepadaku. Wa aqimis sholah, maka sholat akan dapat ditegakkan dengan hadirnya keberadaan dia. Sholat li dzikri, yakni selalu mengingat-ingat aku. Dan gitu. Sekali lagi, sholat adalah sesuatu yang krusial, sesuatu yang utama, sesuatu sing kok tengenke. Ya. Jadi berusahalah untuk selalu menjaga sholat. Saat nanti kamu pas liburan popo, ingat wasiat ini, inti ini adalah sholat. Kemudian ambil nilai-nilai dalam kehidupan bahwa sholat itu intinya dzikir. Sehingga nyambut gawe, macul di sawah, di lahan, janjane ya sholat. Bukan janjane, ya itu ya sholat, ya sama. Saat kapan? Saat inani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Saat tujuannya kepada Tuhan di dalam hatinya karena ingat Tuhan, maka menuju kepada yang diingat di dalam hati itu. Itu saya menekankan dibukaannya adalah sholat. Mereka berarti genjot sholat kendune, genjot sholat kendune, kan gitu. Ya maklum abot sih, ya toh. Ya maklum sih. Ya jadi abotnya ini juga genah aku jadi. Ya abot sih. Jadi lang marah iki kentong adzan, bar adzan kentong tung Allahu Akbar. Dose tafsir, mari kamu duduk terjemah, sing mbok tafsir. Allahu Akbar, langsung we adus kan gitu. Dadi pas adzan kowe iki jika anduk blonjo sabun budal di jeding, kan ngono ta? Itu adzan iki marai maknane seruan mandi, kan gitu. Kemudian iqamat Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Kuwi mbok maknai seruan wudu utawa seruan nguyuh. Jadi Pak Ustadz iqamat berangkat pipis terus wudu. Karun donga muga-muga atahiyat akhir. Kan gitu. Tapi je entuk urung salam. Sehingga menjadi sholatnya sholat mabuk, kan gitu. Seneng men sih kalau sholat mabuk itu lah. Kayaknya guru kita kan memberi sebelum sholat itu kan ada memuji. Oke? Itu yang kita menekankan, sholat itu menjadi sesuatu yang tengenke, wenek rung iso nyaut kalau sholat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang luar biasa. Sing penting saiki percaya dhisik, sing penting wis duwe ilmune, nek rung duwe ilmune sing penting duwe niat, nantinya Allah akan memberi petunjuk ilmu itu. Gitu. Ya. Kita masuk ke dalam season wa ansa'akum minal rat wastakmarakum fiha wastaghfiruhu tsumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Ayat ini terabaikan dalam satu sistem tata kelola kehidupan. Ya. Ayat ini berbicara fakta
bahwa orang yang percaya kepada hari akhirat itu adalah orang yang berani menghadapi fakta hidup. Orang yang berani menghadapi fakta dirinya. Orang yang berani menghadapi siapa diri kita. Orang yang tidak berkhayal. Orang yang tidak dikendalikan imajinasi. Orang yang tidak dikendalikan oleh intuisi. Orang yang tidak dikendalikan oleh legenda-legenda sejarah masa lalu. Tapi berbicara tentang orang yang percaya kepada hari akhir. Itu adalah di mana saat detik ini Anda, saat kita bernafas mengambil udara. Itulah orang yang realisasi percaya kepada hari akhir.